Halo, selamat malam Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah. Kami akan menyajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, gadis 14 tahun di Lampung Selatan diruda paksa oleh 3 pemuda. Para pelaku diamankan oleh polisi. Polisi mengamankan 3 pelaku yang melarikan anak di bawah umur. Ketiga pelaku diamankan oleh Polsek Penengahan dan unit PPA Polres Lampung Selatan. Ketiga pelaku yang diamankan yakni REN 18 tahun dan YUS 19 tahun. Keduanya merupakan warga desa Sekapura, Kecamatan Seragi. Kemudian juga LER 18 tahun yang merupakan warga Palas Jaya, Kecamatan Palas. Ketiganya diamankan pada Selasa 15 Maret 2022 lalu sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Ketiga pelaku yang diamankan membawa korban ZE yang masih berusia 14 tahun. Diduga para pelaku juga melakukan ruda paksa terhadap korban ZE yang merupakan warga Kecamatan Penengahan. Kapolsek Penengahan Ibtu Globe mengatakan, penangkapan tersangka ketiga pelaku berdasarkan laporan Zul Fauzi, warga Ruang Tengah Penengahan, di mana dalam laporan dijelaskan bahwa pada Sabtu 12 Maret 2022, sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, korban ZE 14 berpamitan hendak pergi ke sekolah. 1 jam kemudian pelapor bertemu dengan korban di depan rumah makan Bukit Kahuripan, yaitu di Desa Taman Baru Penengahan, bersama dengan kawannya yang meminta sepeda motor untuk dibawa berangkat kerja. Namun hingga pukul 16.00, korban belum juga pulang ke rumah. Pelapor kemudian mencoba mencari korban, namun tidak ada dan tak menemukan korban. Dikatakannya berbekal laporan keluarga dan juga keterangan saksi. Akhirnya tim unit Reskrim Penengahan bersama dengan Kanit PPA Polres Lampung Selatan melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku REN di Pantai Cantik, Kecamatan Raja Basa saat bersama dengan korban ZE pada Selasa 15 Maret 2022 lalu. Berita selanjutnya, Polsek Trimurjo berikan bantuan kepada nenek sebatang kara yang tinggal di gudang KUD. Mendengar adanya seorang lanjut usia atau lansia yang tinggal di gudang kelompok usaha desa atau KUD, Kapolsek Trimurjo AKP Ahmad Pencahudin dan jajaran memberikan bantuan. Bantuan disalurkan kepada Darti 65 tahun yang tinggal sebatang kara di gudang KUD Kampung Liman Benawi. Kondisi itu dijalankan Darti karena tak ada lagi keluarga. Ditambahkan oleh Ahmad Pancaharudin, saat dijumpai oleh dirinya dan jajarannya, kondisi Darti dalam kondisi sehat. Namun pihaknya prihatin karena Darti harus tinggal sebatang kara. Kapolsek berharap keberadaan Darti di gudang KUD dapat diperhatikan juga oleh pihak lainnya, sehingga kondisi kesehatannya dapat terpantau. Pancharudin juga berterima kasih kepada Babin Kanpas Kampung Liman Benawi yang telah menjalankan tugasnya dengan baik, mendata dan juga melaporkan keberadaan warga yang membutuhkan bantuan. Kapolsek berharap sembako tersebut dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Kita beralih ke harga minyak goreng kemasan di Bandar Lampung naik sebesar 24.700 per liter. Pasca Kementerian Perdagangan menghapus harga eceran tertinggi atau HET, harga minyak goreng kemasan di Bandar Lampung langsung meroket pada Kamis 17 Maret 2022. Di retail modern,
Minyak goreng kemasan dijual seharga Rp24.700 per liternya. Harga ini jauh sekali dibandingkan saat masih ada HET. Saat HET masih berlaku, minyak goreng kemasan 1 liter dibanderol seharga Rp14.000. Bahkan saat ada HET, harga minyak di pasaran tradisional masih di angka 18 sampai dengan Rp20.000. Namun baru sehari HET dihapus, harga minyak goreng langsung melambung tinggi. Menariknya lagi, stok minyak goreng yang biasanya lebih banyak kosong di retail atau minimarket, pada Kamis stok tersebut kembali terisi. Rak-rak display minyak goreng sejumlah minimarket kembali dipenuhi minyak goreng kemasan bermerek. Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan mencabut HET minyak goreng kemasan yaitu Rp14.000 pada Rabu 16 Maret 2022. Pemerintah akan mensubsidi minyak goreng curah, sementara minyak goreng kemasan akan mengikuti harga ekonomi kekinian. Sementara minyak goreng, yaitu merek Fortune, dijual seharga Rp48.300 per 2 liternya. Berita selanjutnya, Badan Intelijen Negara Provinsi Lampung menggelar vaksinasi di Kabupaten Lampung Utara. Pelaksanaan di 3 tempat, pertama di SD Negeri 1 Kalibening Raya, kemudian dari rumah ke rumah di Desa Bumi Raya dan Desa Kembang Tanjung. Semua terletak di Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memerintahkan BIN atau Badan Intelijen Negara untuk mempercepat vaksin lanjutan setelah selesai di tahun 2021. Kepala BIN Republik Indonesia Budi Gunawan memerintahkan untuk melindungi warga negara terpapar dari COVID-19 dengan cara melakukan vaksinasi. Hari ini dilaksanakan vaksinasi sebanyak 7.428 dosis yang tersebar di Lampung Utara sebanyak 4.428 dosis untuk Lampung Utara dan 3.000 dosis di Bandar Lampung. Kita juga melakukan vaksinasi door to door dari rumah ke rumah serta memberikan sembako kepada warga yang mengikuti vaksin di rumah tersebut. Kegiatan ini mencerminkan kekompakan antara Binda Lampung, pemerintah Kabupaten Lampung Utara, polisi, tentara, dan juga mensukseskan program percepatan vaksinasi di Lampung. Diharapkan pada pertengahan tahun 2022 dapat tercapainya target dosis premier. Ditingkatkan nasional pencapaian vaksin pertama 98% dan vaksin kedua 73%. Sedangkan di Provinsi Lampung capaian vaksin pertama sebesar 88,86% dan vaksin kedua sebesar 66,4%. Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Lampung akan membangun sentrum UMKM seluas 2 hektar di areal Pekor. Pemerintah Provinsi Lampung akan membangun pusat atau sentral UMKM di atas lahan seluas 2 hektar. Lokasinya di area Pekor Waihalim, Kota Bandar Lampung. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi di sela-sela acara peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung ke-58 tahun di Mahan Agung Kota Bandar Lampung pada Kamis 17 Maret 2022. Menurutnya ada banyak karya UMKM yang sudah mendunia, termasuk dari Lampung. Karya-karya UMKM ini sudah semakin dikenal luas jika tersedia pasarnya. Karena itu, dirinya bersama dengan Wakil Gubernur Lampung akan membuat pasar UMKM ini. Selain itu bertepatan dengan Hari Jadi ke-58 tahun Provinsi Lampung, Lampung juga akan melakukan kick-off Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau BBI. Acara itu dihadiri langsung oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan juga Aneka atau Dirjen IKMA, Kepemimpinan Reni Yanita,
Arinal mengatakan pemerintah Provinsi Lampung telah mengurasi 30 IKM untuk dikenalkan baik nasional hingga internasional. Sebanyak 30 IKM ini terpilih dari 478 pendaftar. Kurasi dilakukan Kemenprin, Bank Indonesia, Dinas Perindak Provinsi Lampung, Dekrandas Lampung, dan juga praktisi. Berita selanjutnya, sampah di Bandar Lampung akan disulap menjadi briket batu bara. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengklaim sudah memutuskan langkah dalam penanganan sampah di Bandar Lampung. Finalnya sampah dalam bentuk plastik akan diolah menjadi briket batu bara. Keputusan tersebut diambil setelah ia bersama dengan beberapa pejabat melakukan kunjungan kerja ke pemerintah Kota Cilegon beberapa hari sebelumnya. Rencana pembelian mesin itu dikatakannya menjadi tahap pertama yang dilakukan pemerintah setempat, sembari mencari bantuan dan juga dukungan dalam pembentukan briket batu bara. Ia berharap strategi ini mampu memangkas timbunan sampah plastik yang ada di Bandar Lampung. Sebelumnya diberitakan bahwa pemerintah Kota Bandar Lampung akan mencontoh bagaimana cara Kota Cilegon mengelola sampah. Pola pengelolaan sampah di TPA Bakung Bandar Lampung saat ini masih menggunakan model open dumping. Maksudnya, dibuang begitu saja dalam sebuah tempat pembuangan akhir tanpa adanya perlakuan apapun. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan teknis pengelolaan sampah yang hendak ia contoh adalah perubahan sampah plastik menjadi briket batu bara. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Selamat malam dan sampai